Jangan jadi manusia, kucing aja. Karya Tanzil Al-Azizi. Bab 1. Berkenalan dengan diri. Belok kiri, jalan terus. Setiap orang berusaha menjaga perasaannya sampai lupa untuk menjaga perasaan orang lain. Bagian mengenali kamu yang adalah aku. Kamu mungkin tidak asing dengan sebuah film yang menampilkan adegan yang mana sang tokoh tengah berbicara di depan cermin untuk menghilangkan rasa grogi saat akan segera naik ke atas panggung. Dia berbicara pada dirinya bahwa dia harus tetap tenang sembari memejamkan mata dan menarik napas panjang. Dia mencoba menyugesti pikirannya dengan, "Ayo bisa, kamu pasti bisa." Ini cukup menggelitik untukku. Mengetahui seberapa kenal kamu dengan dirimu sendiri, dimulai dari seberapa sering kamu berbicara pada diri sendiri. Kita sering mengatakan bahwa yang paling mengenal kita adalah diri kita sendiri. Kemudian coba pikirkan lagi deh, apa iya? Mengenali diri adalah kontrol terbaik yang bisa kamu lakukan untuk melewati panggung-panggung tersebut. Kamu yang paling tahu bagaimana mengatur dirimu. Cermin menjadi gambaran paling akurat bagaimana orang lain melihatmu. Cobalah menuju cermin di dekatmu, lalu lihat bagaimana wajahmu tersenyum, melirik ke kiri dan ke kanan, menaikkan alis, memperlihatkan gigi, dan menipiskan pandangan seolah kamu menutup mata. Kemudian alihkan pandangan dari cermin dan pikirkan, apakah kamu mengenalnya? Kamu tentu paham betul bagaimana teman-teman di dekatmu bersosialisasi, cara mereka merespons dirimu, tersenyum, dan memainkan wajah yang begitu kamu kenali, namun kamu tidak sepenuhnya mengenali dirimu seperti bagaimana orang lain melihatmu. Cermin ini begitu penting untuk membuatmu tetap menjadi dirimu. Seperti para penampil yang akan segera naik ke panggung. Mereka punya banyak cara untuk menenangkan diri, butuh ruang kosong untuk tenang, mendengarkan musik favoritnya, atau apapun yang akan membuat jiwanya tidak gundah. Mereka berharap menjadi yang terbaik walau panitia hanya memberikan waktu 10 menit untuk berada di panggung di depan ribuan penonton. Menit-menitnya begitu berharga karena jika gagal akan menjadi 10 menit paling mengecewakan seumur hidupnya. Ada jiwa yang begitu lama tidak diajak bercengkrama saat kamu sibuk merawat perasaan orang lain. Ia adalah jiwamu sendiri. Di era modern ini, kuantitas seseorang melihat dirinya sendiri semakin signifikan saat mereka terus mengabadikan kegiatan sehari-hari dengan kamera depan ponselnya. Aku yakin kamu pun demikian, melakukannya hanya untuk orang lain, bukan diri sendiri. Saat merasa kamu sangat mengenal diri, kamu harus tahu bahwa masih banyak hal di belakang yang membuatmu bertanya-tanya. Dulu ngapain ya gue gitu? Gue gak ngerti kenapa kemarin salah milih. Bisa-bisanya gue pernah suka sama dia. Manusia terus-menerus berubah. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuatmu heran, justru yang akan membuatmu kembali heran di masa depan. Mengenali diri sendiri adalah perjalanan hidup. Tapi mengenal dirimu hari ini adalah sebuah keharusan yang disegerakan. Bagian sedikit beda lebih baik. Aku melihat burung gereja hinggap pada kabel listrik yang membentang melintasi kota. Hal ini menarik untukku karena menyitas beberapa pertanyaan di benak. Bagaimana mereka berbicara satu sama lain? Apakah ia bisa membedakan burung gereja yang baru saja ia ajak bicara dengan yang akan ia temui setengah jam kemudian? Lalu, bagaimana orang lain bisa mengingatmu saat kamu tidak berkarakter? Bagaimana kamu dapat diingat orang lain saat kamu tak pernah membekas di hati? Aku ingat satu momen kala ingin membeli obat sakit pinggang di sebuah apotek di Jakarta Timur. Semuanya tampak biasa saja sampai sang apoteker ini menjawab pertanyaanku. "Mbak, ada obat buat sakit pinggang gak?" tanyaku. "Sakit pinggang mah diurut mas," jawabnya. Jawaban yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Aku hanya merespons dengan tertawa kecil. Dia juga secara otomatis memberikan beberapa pilihan untuk obat sakit pinggang. Jawabannya membuat petangku cukup menyenangkan. Melempar suatu lelucon kepada orang yang tidak dikenal perlu keberanian selayaknya berkenalan dengan orang. Namun jika berhasil, lelucon itu menjadi perosotan di taman bermain yang praktis
otomatis membuatmu memiliki teman baru, walau akhirnya tidak akan pernah kamu temui lagi selamanya. Sampai hari ini aku tidak mengetahui nama Mbak Apoteker itu, tetapi dialog yang dia lempar akan membekas selamanya. Bagaimana tidak? Jika saja bukan aku, mungkin dia akan dicap sebagai apoteker yang kurang sopan atau sok asik seperti saat kamu mengirim direct message kepada seseorang untuk berkenalan. Bagaimana bisa seseorang dapat diterima dengan cepat saat dia baru saja masuk ke dalam suatu lingkungan yang asing? Keluar dari pertanyaan-pertanyaan klise yang dapat membuat orang lain jenuh, justru jadi bumerang saat kejenuhan datang di antara lingkungan yang sama sekali belum kamu kenal. Kamu akan banyak bertanya kepada diri saat ini. Menjadi beda berarti menjadi diri sendiri, bukan mencari-cari apa yang beda darimu. Mungkin kamu banyak dipengaruhi dari orang-orang di sekitar, seperti saat kamu tumbuh di suatu lingkungan yang akhirnya membentuk karakter dalam dirimu secara alami, tapi manusia punya refleks yang berbeda-beda dalam merespons umpan. Ada baiknya kamu mulai memperhatikan segala umpan yang datang padamu. Sederhananya, seperti membalas sapaan tetangga yang melewati rumah saat kamu sedang menyiram tanaman. Aku yakin jika dua tokoh dalam momen itu diganti, dialognya akan berubah, responnya pun akan berubah. Kenapa? Karena manusianya berbeda. Maka originalitas dari manusia ini sebetulnya adalah sebuah bekal pembeda yang tidak perlu diutak-atik lagi. Lantas untuk apa kamu berlagak seperti orang lain seperti dirimu hanya satu-satunya di dunia ini? Bagian membunuh rasa penasaran. Saat terpikat pada seseorang, hati seperti bingung harus mengungkapkannya kepada apa, siapa, dan bagaimana. Aku banyak membuat oretan yang bertumpuk ke dalam notebook bersama catatan penting lainnya. Sungguh tiap garis yang kubuat memiliki kecemasan yang besar, seperti apakah akhirnya nanti, apakah akan menyenangkan, ataukah akan berakhir seperti sebelumnya, memendam perasaan sampai lambat laun menghilang dengan sendirinya. Perasaan yang musnah dengan sendirinya adalah akhir yang buruk bagiku, namun belakangan menjadi biasa lantaran sering terjadi. Aku menyimpan perasaan itu berhari-hari, menyimpan rasa penasaran yang akan meledak suatu saat jika bertemu dengan momen yang pas. Sayangnya tidak pernah pas. Semua terlambat karena rasanya sudah tak relevan untuk diutarakan. Akhirnya ku mulai lagi dari awal untuk menitik beratkan rasa penasaran ini agar tak pernah meluap lagi jika bertemu dengan orang baru. Ada sebuah kalimat yang begitu menyita perhatianku. Hidup akan lebih mudah saat kamu tak tahu banyak. Agaknya kalimat ini begitu menyentil kita yang masih ingin tahu ini dan itu. Bagaimana hidup ini berjalan, bagaimana menuntaskan kesedihan, atau bagaimana agar biasa-biasa saja menghadapi masalah dan tidak perlu dibarengi overthinking. Karena semua hari punya masalahnya sendiri sekalipun serupa. Dunia ini penuh dengan misteri. Kepalamu tak cukup menampung segala rasa penasaran terhadap dunia. Dunia yang berputar benar-benar membuat seisinya berputar. Siapa sangka banyak hal yang tidak terduga dapat terjadi. Kamu mungkin akan terkejut saat mengalami masalah yang tidak pernah kamu kira sebelumnya dan juga membuatmu bertanya-tanya. Sialan, bisa-bisanya telat ngampus padahal jadwal kelas siang. Dialog ini hanya untuk mewakili orang-orang yang bangun pagi. Tidak perlu kaget menghadapi masalah tersebut jika kamu selalu bangun siang. Si bangun pagilah yang harus terkejut karena tidak biasa menghadapi masalah semacam ini. Begitu pula masalah lain yang membuatmu harus paham posisi. Rasa penasaran untuk memecahkan suatu masalah adalah sumber masalah itu sendiri. Ketidakmampuan manusia untuk mengangkat beban ambisinya begitu terlihat ironi. Seperti kegagalanmu mendapatkan hati seseorang, seolah kamu dipaksa merasakan perasaan seseorang yang telah kamu tolak tempo hari. Jangan takut untuk penasaran. Dunia ini digerakkan oleh orang-orang yang penasaran. Kamu hanya harus membaca dari banyak sisi tentang apa yang ingin kamu tahu. Perasaan seseorang, hari esok, hasil dari perjuanganmu, dan apapun yang membuatmu sangat ingin tahu jawabannya. Ambisi untuk membunuh rasa penasaran berarti sadar seberapa siap kamu untuk menerima hasilnya. Antara bahagia
dan kekecewaan yang akan menemuimu di garis akhir. Bersiaplah. Bagian badai pasti lalu lalang. Tidur di sinari cahaya matahari sambil memeluk guling yang sudah dipeluk semalaman, kemudian terbangun dan menyadari telah berada dalam kebahagiaan tanpa batas. Selamat, kamu bermimpi di siang bolong. Lemah saat belum melakukan apapun adalah virus yang menyerang banyak orang sehingga mereka jauh dari produktivitas. Melihat bagaimana segala hal yang masih jauh dari target dan dilalui dengan bermalas-malasan yang begitu khidmat adalah contoh nyata darimu membiarkan indahnya badai di pelopak mata berlalu lalang setiap saat. Sepertinya rebahan adalah cara terbaik untuk membunuh waktu. Sebuah bisikan iblis yang begitu merdu ini akan membuat siapapun memeluk gulingnya lebih erat. Aku pun demikian, terjebak dalam sugesti bahwa hari masih panjang, pekan masih jauh di depan, dan memiliki waktu yang tak berpenghujung. Aku ingin hidup ini banyak tiba-tibanya. Tiba-tiba berprestasi, tiba-tiba banyak uang, dan tiba-tiba cinta datang kepadaku. Sampai aku menyadari, tiba-tiba yang paling realistis adalah tiba-tiba masalah datang. Masalah dalam hidup ini tidak pernah pergi. Ia hanya berganti dan hadir dalam wujud yang berbeda, karena ini hubungannya langsung dengan perasaan. Karena perasaan begitu variatif. Ia seolah memiliki opsi yang bisa kamu campur untuk menentukan nasib. Rasanya, caranya, dan efeknya mirip seperti membeli seblak di depan gang rumah. Tuhan, aku pesan perasaanku buat hari ini ya. Banyakin taburan senyum, orang-orang baik, dan kebahagiaan. Kasih sedih nggak apa-apa deh, tapi jangan banyak-banyak. Saking terlalu seringnya bertemu dengan masalah, dalam periode tertentu kamu akan merasa gundah karena hidup seperti baik-baik saja selama beberapa hari ke belakang. Tenang dan jangan khawatir. Masalah yang besar sebentar lagi datang. Tada! Selamat ya. Kawan baikmu kembali hadir mendampingi hari-harimu yang menyedihkan. Dia siap membuat harimu berantakan, kepikiran setiap saat, dan merunyamkan fokusmu. Jangan seperti orang yang baru bertemu masalah. Kamu adalah jiwa yang sudah tidak terhitung berapa kali berhasil mengalahkannya. Tetaplah tenang walau masalah masih menggenang. Tenang bukan berarti kamu menyepelekan masalah yang sedang dihadapi, melainkan ini adalah gestur sikap. Sikap untuk bertanggung jawab menyelesaikan satu-satu masalahmu. Jangan terburu-buru karena masalah bukan ajang balapan untuk mendapatkan pemecah masalah tercepat. Bagian mati suri di taman. Memahami lingkungan sekitar adalah sebuah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Kamu harus tahu siapa orang yang berada di sekitar rumahmu. Paling tidak berhasil melempar sapaan ringan saat berpapasan. Dunia ini begitu banyak rahasianya. Merasa terasingkan oleh lingkungan seperti menikmati hidangan di restoran favoritmu, tapi dalam keadaan lidah yang mati rasa. Itu juga berarti bagaimana kamu menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi kondisi hati seperti menolak untuk memberikan perasaannya. Taman sebagai ruang terbuka untuk menjernihkan pikiran. Walau biasanya berisi anak-anak yang tengah bermain sambil disuapi makan oleh ibunya. Di sana kamu akan menemukan tempat duduk yang bisa diduduki secara gratis tanpa harus membeli minuman apapun. Taman yang menyenangkan adalah taman yang rumputnya bisa diinjak. Karena saat kamu tidak diperbolehkan menginjak rumput, itu sama saja seperti melihat kebahagiaan yang hak kepemilikannya tidak kamu pegang. Pastikan jiwamu seperti taman itu. Kebahagiaan seperti taman yang rumputnya bisa diinjak, seutuhnya kamu memiliki hak untuk bahagia tanpa dibatasi oleh siapapun. Karena lingkungan baik akan selalu bertambah baik bagi orang-orang di sekitarnya. Tempat ini harusnya menjadi ruang riang gembira bagi orang-orang yang ada di sana. Banyak yang berdatangan membawa begitu beratnya beban pikiran. Kemudian mereka memperhatikan pohon-pohon rindang di sekelilingnya. Tingginya pohon-pohon itu seolah mengintimidasi betapa kerdilnya manusia atas alam. Sementara di sudut sana terdapat orang-orang yang sedang berbagi cerita atas apa yang mereka alami belakangan ini. Taman ini begitu baik. Dia menampung semua hati manusia. Menyediakan diri untuk diinjak tanpa harus tahu kamu siapa dan seperti apa. Sementara kamu adalah orang yang begitu perhitungan untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Jangankan yang tidak kamu kenal,
Baru meminjamkan uang 100.000 pada teman saja bisa membuatmu berpikir untuk membangun monumen patung agar kebaikanmu dapat dikenang setiap saat. Mengenali lingkungan berarti mengenali diri sendiri. Bagaimana kamu memberikan sebuah perlakuan pada lingkungan adalah cara terbaik untuk memahami dirimu dari perspektif lain. Kenali orang-orang di sekitarmu, kenali kucing liar yang sering tertangkap matamu, kenali gang-gang di sekitar rumahmu, pastikan semuanya tidak luput dari ingatan. Saat kamu jatuh dan merasa tidak memiliki apapun, alam yang akan membantumu. Orang-orang yang tidak disangka akan mengulurkan tangan, kucing-kucing tadi akan menghampirimu dan gang-gang rumahmu akan menjadi pendengar dari keluh kesahmu. Taman yang tadi membuatmu merenung adalah bagaimana manusia telah berhasil membuatnya diperlakukan baik dan indah. Dengan begitu, kamu dapat sadari dampak darinya bisa membuat banyak orang ikut bahagia dan menjadi penduh bagi ribuan cerita yang siap disampaikan. Bagian nanti malam adalah jawabannya. Saat kita memahami bahwa perasaan bersifat diterima dan bukan diberikan, bahagia menjadi sasaran utama agar terus bersarang di dalam jiwa. Aku melihat kebahagiaan sebagai bentuk menikmati diri yang belakangan selalu disalahkan karena ketidakbisaan. Aku bisa melakukan apapun hari ini dengan kakiku. Namun, entah mengapa segala yang ada di depan seperti tidak bisa untuk aku lalui. Terlalu banyak takut yang membisikkan hati. Padahal jika ditelaah, hatimu sangat rentan untuk merespons sesuatu di depan mata. Sesuatu itulah yang dapat menjadi cinta, bahagia, serta sedih yang tak pernah kamu harapkan sebelumnya. Hidup itu pilihan. Tapi tak banyak yang memahami betul konteks pilihan dalam hidup. Sungguh aku bisa mengatakan banyak sekali pilihan yang akan kamu temui dalam satu hari. Hal itu bisa tentang menu sarapan, rute perjalanan ke kantor, bagaimana kamu menyapa orang kantor di pagi hari, dan masih banyak lagi. Begitu banyak pilihan untuk menentukan kemana hari berjalan, sekalipun kamu melakukan hal yang sama saat sampai di rumah. Namun, kamu akan menemukan pilihan-pilihan ini sebagai pola yang akan begitu menentukan kejadian yang berlangsung dari detik ke detik ataupun jam ke jam. Saat hari-hari begitu membosankan karena kamu merasa tidak adanya pembaruan, kamu akan menyadari bahwa setiap hari telah memutuskan hal yang sama, hal yang membuatmu tidak mau ambil resiko. Semua persoalan yang datang adalah pilihan yang membuatmu berakhir seperti hari kemarin. Lantas jika hari ini kamu dibelenggu oleh kebosanan, sadarkah bahwa setiap hari kamu tidak melakukan pembaruan? Duh, gue jenuh banget nih. Ngapain kek yuk? Kenapa perjalanan keluar kota atau bertamasya ke tempat liburan adalah momen yang selalu dinanti semua orang? Karena memutuskan pilihan untuk pergi begitu memiliki risiko. Seperti menghabiskan tabungan, sekalipun konteksnya kamu membayar untuk kebahagiaan. Hal yang tidak pernah kamu pilih sebelumnya akan menjadi alasan kamu berbeda, seperti mengenakan kaos putih saat setiap hari selalu mengenakan kaos berwarna hitam. Keputusan yang berbeda dari sebelumnya memiliki pengalaman yang akan menjemputmu di depan. Aku tidak menjamin bahwa keputusanmu akan baik untukmu. Bisa saja kaos putih memang tidak cocok untukmu karena kamu orang yang sering berkeringat atau sehari-hari memang melakukan pekerjaan yang berisiko kotor. Keputusanmu menentukan pilihan di hari itu menjadi jawaban yang akan terkumpul pada malam hari. Nanti malam saat semua yang diputuskan berbeda dari yang biasa kamu putuskan, kamu akan merasakan perbedaan dalam diri di malam itu. Kaos putih tadi memilih untuk mengenakan celana pendek, memilih rute lain untuk pergi ke suatu tempat, bahkan janjian dengan orang yang tidak pernah kamu ajak ketemu sebelumnya. Pengalaman ini akan menjadi jawaban atas kejenuhan yang menimpamu. Di sini kamu tidak memerlukan orang lain. Kamu hanya memerlukan keberanian dalam diri yang harus segera diberikan jam terbang. Pilihan akan selalu memiliki risiko, bahkan saat kamu tidak memilih sekalipun. Bagian sedang senang-senangnya bersedih. Sebuah hari yang dijalani ditentukan bagaimana kamu membuka mata di pagi hari dan mengetahui apa yang akan dilakukan pada hari itu. Setiap jamnya begitu berharga untuk dinikmati. Berhasil tidur malam di jam yang ideal dan bangun di pagi hari.
sambil disambut udara yang belum tercampur pikiran dari orang-orang pesimis akan hidupnya, adalah sebuah privilege yang patut disyukuri. Ironisnya, sedih begitu licik. Ia bisa datang tanpa mengetuk pintu. Anehnya, ia tak mengenal situasi, seakan hati tidak terbiasa menerima beban permasalahan yang sebenarnya sering kali datang. Serangan sedih datang tanpa permisi. Ia seperti bisa mendeteksi jiwa-jiwa yang sedang tentram, yang merasa dunianya baik-baik saja. Selain perasaan sedih yang tidak dapat dideteksi kedatangannya, dia bisa datang dikirim oleh orang-orang yang entah sengaja atau tidak membuat harimu menjadi buruk. Kejujuran bisa menjadi kemasannya. Orang-orang ini seperti kurir yang mengantar paket berisi kesedihanmu. Di luar dari itu, kamu harus paham bahwa tidak semua kejujuran adalah bentuk kepedulian. Dalih kejujuran kadang menjadi papan seluncur bagi orang yang dengan sengaja ingin menyakiti hati. Namun, tujuan memahami ini bukan untuk membuatmu berprasangka buruk. Cobalah memahami bagaimana ia mengungkapkannya dan konteks yang membuatmu harus menganalisis sebelum menyimpulkan. Umpatan-umpatan juga merupakan bentuk dari serangan kesedihan. Ia seperti bola-bola meriam yang langsung menyerang hati. Hal yang juga harus kamu sadari bahwa hati memiliki benteng pelindung. Sayangnya jam terbang kadang tidak mempengaruhi. Semakin besar dan banyak hujatan tidak menjamin hati menjadi kuat untuk menopangnya. Hatimu tetap punya batas dan batasan tersebut sepenuhnya ada di dalam pikiranmu. Karena kembali perasaan sifatnya diterima dan bukan diberikan. Ketika disukai seseorang, kamu akan menentukan apakah akan menerima perasaan tersebut atau tidak. Sama seperti sakit hati. Dia akan melakukan tugasnya hanya saat kamu mengizinkan. Duh, kok dia ngomong gitu sih? Sakit hati gak ya? Kesedihan adalah kuman. Dia akan terus menemui sesuka hati. Ditambah kebodohan manusia yang senang sekali mencarinya. Siapa sangka, bahagia dan sedih menjadi dua perasaan yang secara imbang menghiasi hari-harimu tak kala kamu hanya berharap bahagia setiap hari. Kesedihan dan kebahagiaan akan saling mengejar terus-menerus. Entah siapa pemenangnya. Bagian menjadi esensial. Dalam menjalani kegiatan sehari-hari, kita terbiasa melakukan kegiatan yang bersifat repetitif, seperti mengerjakan tugas kuliah, bahan untuk presentasi di kantor, membereskan pekerjaan rumah, dan masih banyak lagi. Aku selalu mengerjakan segala yang kusukai, seperti menulis, melukis, dan membuat pamflet digital untuk keperluan media sosial. Aku tidak menyalahkan diri yang mengerjakan banyak hal. Karena aku mencintai yang kukerjakan, aku tidak membutuhkan hobi untuk mengisi waktu luang. Namun, dalam waktu tertentu aku ditagih oleh semua hal yang menjadi kegiatanku sehari-hari itu. Seolah mereka menginginkanku untuk menyelesaikannya dengan segera. Aku tidak menyangka bahwa kegiatan-kegiatan yang menyenangkan itu menjadi masalah dalam pikiran yang justru tak membuatku bahagia. Kemudian aku menyadari bahwa ada satu faktor yang tidak pernah aku lirik sebelumnya, yaitu mencoba menjadi esensial. Aku mempelajari ini untuk mengerjakan sesuatu yang kurasa lebih bermakna daripada mencoba menyelesaikan segalanya, tapi tidak maksimal. Alasan sederhana kenapa manusia kebingungan terhadap sesuatu adalah karena dia tidak fokus dalam mengerjakannya. Mereka memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya, terlalu banyak yang dipikirkan. Aku percaya bahwa kamu pun memiliki banyak hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Tapi kebosanan akan datang. Percayalah, ia tidak perlu dipanggil. Ia akan datang dengan sendirinya karena akan menjadi berbahaya saat kamu bosan mengerjakan sesuatu yang krusial. Masalahnya, kamu akan merasa tidak produktif, sekalipun telah mengerjakan banyak kegiatan dalam sehari. Menyisihkan yang kamu rasa bukan pekerjaanmu adalah bentuk bijaksana dalam bekerja. Bukan berarti tidak ingin membantu orang lain, melainkan menyelesaikan tugas pribadi sebelum membantu orang lain adalah cara efektif menyelesaikan pekerjaan. Dengan menjadi esensial, kamu akan mengurangi kegiatan yang tidak perlu. Bukan berarti menghapus kegiatan yang menyenangkan, melainkan mencoba menjadi efektif agar lebih produktif. Tulisan-tulisanku yang menggantung,
kanvas-kanvasku yang belum sepenuhnya tertutup tinta, dan pamflet yang belum selesai membuat kebahagiaan dalam mengerjakannya pudar sekejap. Di sini aku memastikan bahwa segala yang kukerjakan esensial, namun tidak semua dapat berjalan bersamaan, maka menggilir kegiatan tersebutlah yang membuat kebahagiaannya dapat kembali lagi. Aku kembali menemukan kebahagiaan atas semua yang kusenangi, bukan karena yang kukerjakan, melainkan karena diriku. Coret semua yang gak perlu, selesaikan yang seharusnya kamu selesaikan. Bagian memberi untuk menerima. Kita semua tahu bahwa memberi adalah gestur kebaikan yang bisa kita lakukan setiap hari. Bisa melontarkan senyum pada seseorang akan membuatmu hidup, dan hidupnya jadi lebih berbunga. Sepanjang melewati hiruk-pikuk kesibukan, wajah agaknya jadi korban bagi puluhan pasang mata yang memperhatikannya. Orang-orang tidak mengetahui datarnya wajahmu adalah hasil dari menumpuknya pekerjaan di kantor atau tugas-tugas dari kampus. Mereka akan menyimpulkan hari berdasarkan bagaimana kamu menunjukkan wajah pada mereka. Pemberian akan menjadi sebuah langkah baik yang bisa dilakukan orang-orang ini saat mereka tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Entah seseorang yang menjadi kekasih, teman dekat, atau bahkan orang yang tidak memiliki hubungan dekat denganmu. Mereka yang peduli padamu akan memberikan gestur ini. Sebuah pemberian yang diharapkan mampu memperbaiki harimu. Tugasmu hanya satu, menerimanya. Kita semua memiliki rasa tidak enak jika menerima sesuatu yang berasal dari itikat baik seseorang. Apapun bentuknya, sebuah pemberian ini wajib untuk kamu terima. Seperti ditawari tebengan oleh temanmu saat kamu akan pulang menaiki angkutan umum. Jika kamu benar-benar menyadari tawaran tersebut membantumu, terimalah. Mungkin kamu akan berpikir bahwa kamu akan merepotkannya. Namun hal yang kamu harus mengerti bahwa penerimaan yang kamu lakukan adalah bentuk memberikan kebahagiaan juga. Setiap manusia pasti benci ditolak. Itu sudah menjadi sifat yang paten dimiliki. Hanya saja seberapa bisa mereka mengatasi penolakan tersebut dengan cara menentukan sikapnya. Saat kamu berada dalam posisi memilih untuk menerima atau menolak, pastikan kamu menerimanya. Entah untuk membahagiakan atau sekedar membantumu. Tugasmu cukup mengambil dan mengucapkan terima kasih. Percayalah, pemberian tidak akan mengurangi kenyamanan. Ia justru menjadi bahan bakar untuk melewati hari dengan lebih berwarna lagi. Penerimaan yang kamu lakukan adalah bentuk membahagiakan orang yang memberi. Tidakkah kamu merasakan hal yang tidak enak saat ingin meminjamkan uang pada temanmu, tapi dia menolaknya? Hubungan antar manusia begitu unik. Rasa simpati dan empati yang dimiliki oleh manusia akan membuat raga bergerak tanpa berpikir panjang. Tentu saja untuk membantu orang lain. Siapa sangka saat hati sudah terketuk, rasanya hidup ini selalu lebih baik dari orang yang memicu rasa prihatin. Padahal di luar itu kamu sedang memikirkan cicilan motor, tanggungan orang tua, dan hal-hal berat yang jika disadari mungkin kamu akan sungkan memberikan bantuan pada orang lain. Tapi hati tidak bekerja seperti itu. Kebaikan selalu terlihat irasional, seperti menemukan pelangi di antara gemuruh awan gelap. Ia mencolok perhatian dan membuat setiap orang merasa bahagia. Sejatinya penerimaan dan penolakan bukan hanya masalah cinta. Lebih dari itu, karena hal ini mempertemukan antara orang baik dan orang yang pantas diberikan kebaikan. Bagian pembanding yang andal. Rupanya mengilap sekali piala yang temanmu angkat saat kamu melihat berhasil memenangkan sebuah perlombaan. Yang entah dia mulai dari mana. Rasanya hidup orang lain begitu mudah dijalani. Pencapaian yang dia dapatkan seolah sebuah privilege yang tidak akan pernah mendatangimu. Tapi tunggu sebentar. Sepertinya keringat yang mengucur dari dahinya begitu murni dan bukan rekaan. Here we go again. Malam-malam mengganggu kembali datang. Sayang sekali, dia benar-benar membuat posisinya jauh di atas dirimu yang berada di bangku penonton dan memberi tepuk tangan. Orang-orang di media sosial menampakkan kehidupan yang sepertinya setingkat di atas sempurna. Bepergian keliling dunia tanpa pernah dirimu tahu mereka dapat uang dari mana. Orang-orang yang umurnya di atas gue udah pada nikah. Punya rumah, motor 2,
mobil satu, dan kerjaan yang layak. Mereka yang umurnya di bawah gue udah punya penghasilan jadi pengusaha muda, jadi bangun startup. Atau mereka yang dikasih anugerah sama Tuhan, punya muka cakep bisa ke Bali tiap tahun dari hasil endorse. Terus gue? Terlalu banyak pertanyaan sulit yang saat ini tidak sanggup kamu jawab. Tapi sadari, membandingkan diri dengan orang lain adalah penyakit yang terus diberikan. Karena melihat dirimu dengan segala yang dilakukan orang lain akan selalu terlihat jaraknya. Hidup ini seolah serangkaian bukit dan lembah. Bahkan saat kamu berada di bukit pun akan tetap membandingkan diri dengan orang lain yang berada di bukit lebih tinggi. Semua orang yang dilakukan orang lain adalah cara mereka untuk menghidupi diri. Tidak seremeh jadi jalan pembuktian bahwa dirinya memang mampu melakukannya. Emang kalau lo udah berhasil bikin pembuktian, mau ngebuktiin ke siapa? Biarkan semua usaha tulusmu dilakukan demi diri sendiri. Jangan karena mereka saat ini lebih baik darimu menjadi alasan utama kamu berjuang dan berusaha memberikan pembuktian. Kalau jiwa membanding-bandingkan masih ada dalam dirimu, lama-lama rumahmu akan lebih tinggi dari Burj Khalifa. Saat pembuktian lebih beralasan daripada dampak untuk diri sendiri, semua proses perjalanan yang telah dilalui adalah pamrih. Mereka yang saat ini membuatmu merasa memiliki kompetitor, tidak pernah peduli dengan gayamu jungkir balik walau hanya untuk membuat mereka terkesan. Kamu akan mencapai titik tertinggimu dari dirimu. Mungkin tidak sekarang, mungkin orang lain lebih dulu mendapatkannya. Kita semua tidak berjalan di jalur yang sama, sekalipun punya mimpi serupa. Jangan biarkan orang lain menuntunmu yang sedang melewati jalurmu sendiri, karena mereka pun sedang menyusuri jalannya. Maka batasilah pandanganmu. Lebih baik tidak tahu apa yang mereka lakukan, daripada hanya membuatmu kembali membandingkan diri. Bagian menikmati hujatan. Siulan orang lain sepertinya mengisi malam-malamku yang akhirnya membuat seisi kamar penuh dengan ketakutan. Aku paling tidak membutuhkan 3-4 hari memikirkan omongan buruk dari seseorang sebagai pengantar tidur karena saking menyentuhnya. Kita sering mendengar sebuah pernyataan, "Gak usah mikirin omongan orang," tapi justru membuat pikiran semakin berfokus padanya. Menyakiti tidak perlu dengan umpatan-umpatan kasar yang kadang keluar dari mulut orang yang tidak memiliki sensor. Sebagian besar orang justru kebal dengannya. Semakin tidak masuk akal hinaan yang disematkan padamu, semakin kamu tidak perlu untuk kamu pedulikan. Penting untuk menyadari dirimu berada di mana dan sedang menginjak apa. Namun, jika kamu menerima ucapan seperti, "Aku kurang percaya sama kamu," oleh seseorang, kamu secara tidak langsung akan dipaksa untuk membuktikan bahwa ucapannya salah. Kamu akan diminta membuktikan bahwa kamu adalah orang yang bisa dipercaya. Menerima sebuah komentar buruk dari orang yang menurutmu berpengaruh dalam hidup adalah sebuah proses pembuktian dalam bentuk paksaan. Sebenarnya yang harus kamu tahu, itu tidaklah buruk. Prosesnya memang sangat tidak menyenangkan, tetapi di sanalah pembuktian. Hanya ada 2 akhir yang bisa kamu temui. Pertama, kamu kalah dan pernyataan buruk tentangmu benar. Atau kamu menang dan berhasil mematahkan pernyataan tersebut. Lalu, pentingkah merespons omongan buruk seseorang? Banyak hal yang terjadi saat kehidupan yang kita jalani tiba-tiba didatangi kumpulan penonton yang siap berkomentar kemanapun arah yang kita tuju. Kamu mungkin tidak siap untuk diperhatikan orang. Lantaran mengerjakan ujian akan selalu terasa nyaman saat pengawas ruang sibuk membaca koran. Kamu bisa saja menyontek jawaban orang lain tanpa dibayang-bayangi ketakutan oleh pengawas ruangan yang siap menegurmu. Para penonton yang berdiri di samping jalan kehidupanmu pun demikian. Mereka siap memberi respons. Mereka siap mengomentari. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menerima hujatan? Semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerjangnya. Sadarkah berapa banyak orang yang sebenarnya tidak tinggi juga berakhir dengan habis dihujat masyarakat? Lalu di mana titik yang bisa membuat dirimu merasa tinggi itu? Aku melihat sebuah karya instalasi dari suatu pameran kolektif yang menampilkan karya dari seniman-seniman independen.
Sebagian orang merasa sebuah karya harus berdasarkan pengalaman magis bagi para pembuatnya, sehingga hasil memaknai sebuah karya seni dapat diaminkan dengan serempak oleh setiap orang. Value dari karyanya pun akan bertambah. Sang seniman tentu memiliki sikap. Pertama, dia bisa saja menjadi pembuat karya yang memiliki interpretasi tinggi terhadap karya seninya. Atau kedua, karya seninya dibebaskan untuk dimaknai siapapun sehingga interpretasi diserahkan kepada pengunjung yang datang. Tapi para pengunjung ini tentu akan pecah menjadi beberapa kelompok. Mereka akan menilai berdasarkan pandangan mereka. Di saat yang bersamaan, sang seniman tetap teguh pada interpretasinya sendiri. Tak jarang interpretasi orang-orang ini justru lebih liar dari yang dibayangkan sang seniman. Para pembuat karya ini sungguh siap dengan komentar publik. Mereka paham sedang berdiri di mana dan berhadapan dengan siapa. Termasuk dengan apa yang akan kamu putuskan. Percayalah, banyak yang akan menimbulkan sakit hati saat kamu mengambil pilihan. Sebuah keputusan baru menghasilkan risiko baru. Tidak ada keputusan yang 100% dapat diterima oleh sekitarmu. Kesiapan menerima resiko itu kunci sekali. Setelah menyadari semua ini, kamu akan mulai untuk melihat sudut pandang yang lebih banyak sebelum akhirnya membuat pilihan. Pastikan kamu yakin, ribuan pilihan di depan siap untuk segera kamu putuskan. Bagian, Kak, standarnya turun. Sebagai penunggang motor tua, aku terbiasa diingatkan oleh orang-orang tak dikenal untuk menaikkan standar motorku yang sudah tidak kencang. Karena sedikit guncangan saja membuat standar motorku turun. Alhasil, Kak, standarnya turun. Iya, emang belakangan ini saya nggak produktif, makanya jadi kurang berkualitas. Rasanya sulit sekali menerima kenyataan bahwa kualitas diri ini tidak berkembang bahkan cenderung menurun. Belakangan saat pekerjaan yang tidak membuatku berkembang justru menyita banyak waktu. Aku merasa seperti harus keluar dari semua kegiatan bodoh itu dan mulai mengerjakan semua yang lebih menghasilkan. Tapi berkembang atau tidaknya seseorang bisa jadi karena dirinya sendiri. Kalau berkaca dari zaman sekolah, kamu mungkin dapat melihat sebagian yang pintar, sebagian yang biasa saja, dan sebagian yang cenderung tidak berkembang. Bisa jadi masalah yang dihadapi banyak orang ini bukanlah karena yang mereka hadapi, melainkan karena diri mereka sendiri. Tapi gimana kalau ngerjain hal yang repetitif dalam waktu lama? Kamu tetap berkembang, paling tidak menjadi yang terbaik dalam mengerjakan hal yang repetitif itu. Melawan jenuh memang sulit, apalagi jika tiba-tiba jiwa yang sedang tidak bersemangat itu dikomentari oleh orang lain. Rasanya ingin sekali melampiaskan amarah, hitung-hitung mengembalikan semangat yang sudah pudar. Namun dengan semua keluh kesah yang sudah terjadi, tentu kita tidak bisa terus-terusan mencari kambing hitam atas menurunnya kualitas diri ini, bukan? Lagi pula, apa validasi orang-orang itu mengomentari semua yang selama ini sudah terjadi? Saat kamu sudah terjerumus ke dalam standarisasi orang-orang, kamu secara tidak sadar memaksakan diri untuk mengejar yang tidak perlu dikejar. Akhirnya, kamu akan terus menyalahkan diri sendiri. Membuat standar untuk diri sendiri adalah bentuk integritas yang bisa dimiliki semua orang. Namun jika kepincut dengan standar orang lain, kamu harus siap-siap untuk mengubah segala yang biasa kamu lakukan menjadi segala yang biasa mereka lakukan. Kalau saja hari ini aku bisa membuat standar hidup seperti bintang film atau penyanyi idola yang sudah berpenghasilan miliaran, aku akan miskin dalam waktu dekat, paling tidak nanti malam.